pagi, selamat bertemu kembali di video pembelajaran sosiologi di kelas 12 ini. Materi kita masih tentang lanjutan materi minggu yang lalu, yaitu tentang strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Jadi kita masih melanjutkan materi yang lalu, tapi fokusnya ini ada dua. Yang pertama itu adalah sikap selektif terhadap globalisasi. Yang kedua, menghadapi tantangan globalisasi. Di buku paket itu ada materi ini di halaman 87. Sementara tujuan kita mempelajari materi ini adalah siswa dapat mendeskripsikan sikap masyarakat dalam menghadapi globalisasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Menghadapi tantangan globalisasi, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, jelaslah bahwa globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Di satu sisi, setiap bangsa tidak ingin tergilas oleh arus globalisasi yang akan melunturkan identitas jati dirinya, namun di sisi lain tidak mungkin suatu bangsa menutup diri di tengah ketergantungan pada bangsa lain. Hal yang dibutuhkan sekarang adalah cara negara menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, terutama sesama negara berkembang untuk mengendalikan arus globalisasi ini. Di bidang ekonomi misalnya, kerjasama negara-negara ini harus dapat memperjuangkan tatanan ekonomi yang lebih baik, antara lain mendorong terciptanya hukum internasional yang dapat menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang. Kerjasama negara-negara ini harus dapat mendorong hadirnya aturan yang dapat mengatur aktivitas perusahaan-perusahaan multinasional di suatu negara. Di bidang budaya, harus ada upaya untuk mendorong perkembangan potensi-potensi budaya lokal masyarakat. Pemerintah harus memberi perhatian yang sama pada pengembangan kebudayaan daerah dan bukan saja hanya memfokuskan diri pada sisi pertumbuhan ekonomi saja. Dengan demikian, akan tumbuh ketertarikan masyarakat akan budaya sendiri. Kebudayaan komunitas lokal akan menjadi luas di rumahnya sendiri. Caranya dapat dimulai dengan memberikan apresiasi yang baik kepada setiap kalangan yang mengusahakan perkembangan kebudayaan daerah. Dengan demikian akan tumbuh kreasi-kreasi baru dari mereka yang tidak mustahil akan diminati pula oleh negara-negara asing. Usaha ini tentu harus dibarengi dengan upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk merespon arus budaya asing dengan baik. Budaya yang baik diterima dan yang tidak baik silakan dibuang. Hal ini dapat dilakukan dengan pola pendidikan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian yang cukup terhadap bidang ini. Pendidikan merupakan jembatan emas menuju suatu masyarakat yang cerdas, bermoral, dan berbudaya. Menurut Selo Sumarjan, untuk menghadapi tantangan akibat global, bangsa Indonesia membutuhkan unsur-unsur kepribadian seperti: 1. Setiap individu harus mempunyai pengetahuan yang luas. Kemudian harus mempunyai keahlian. Yang ketiga, memiliki cita-cita hidup, memiliki rasa harga diri, kepercayaan diri untuk ikut serta dalam tata masyarakat, memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kaidah-kaidah hukum, mempunyai kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional. Sementara itu, menurut Talcott Parsons, agar komunitas lokal dapat mengikuti perkembangan zaman dan tetap mempertahankan jati diri bangsa, harus bisa memperhatikan dan mempertahankan sistem-sistem sosial. Parsons menyebutkan ada 4 fungsi penting yang mutlak dibutuhkan oleh sistem sosial atau komunitas lokal, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan atau goal attainment, integrasi, dan latensi. Itu wajib dimiliki oleh setiap sistem komunitas lokal agar bertahan dan jati diri bangsa tetap terjaga. Sampai kita pada kesimpulan tentang strategi masyarakat menghadapi tantangan globalisasi. Yang pertama, bagaimana sikap selektif masyarakat
yang arif dan bijaksana terhadap pengaruh daripada globalisasi. Ya, bahwa globalisasi itu tidak harus dihindari, tetapi kalaupun kita terima globalisasi itu harus kita seleksi. Ya, harus kita pilih-pilih mana yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Yang kedua itu agar masyarakat lokal dapat mengikuti perkembangan zaman dan tetap mempertahankan jati diri bangsa, harus bisa memperhatikan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam sistem-sistem sosial di negara kita. Jadi materi kita tentang globalisasi untuk kali ini sudah selesai. Kita lanjutkan nanti di materi-materi yang berikutnya. Untuk hari ini kita kembali ke Discord untuk pendalaman materi dan penyelesaian tugas-tugas. Jangan lupa berdoa untuk kesehatan kita dan kekuatan kita untuk dapat melaksanakan aktivitas kita di setiap harinya. Tetap jaga kesehatan ya dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat.